Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan hasil pengerjaan UAS kita, yaitu membuat aplikasi chatting menggunakan Python. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yuki Ainur Rahim dengan NIM 2183674 dan saya Perkenalkan, nama saya Jofik Luis Tamael dengan NIM 21830701. Perkenalkan, nama saya Lensus Paldikaum dengan NIM 21830671. Oke, di sini kita membuat aplikasi chatting antara klien dengan server, yang hasilnya sebagai berikut. Yang hasilnya sebagai berikut. Nah, di sini contoh aplikasi chatting sederhana antara klien dengan server. Misalnya kita jalani di sini, kita ngechat atau mengirim pesan kepada server. Misalnya, halo. Nah, di server nanti akan menerima pesan halo dari si klien tersebut. Nah, begitupun di server kita dapat membalas pesan yang dikirimkan dari si klien kepada kita. Contohnya misalnya kita membalas pesan yang masuk. Kalau juga ada yang bisa dibantu. Nah, hasilnya akan langsung dikirim ke server, akan langsung kekirim ke klien tersebut. Seperti itu contohnya. Nah, untuk membuat aplikasi seperti ini, aplikasi chatting antara klien dengan server, kita memiliki kode seperti ini. Kita buat kodenya seperti ini. Nah, kode di sini nanti akan dijelaskan sama Mas Jovik dengan Mas Valdi. Kita akan beralih ke source code servernya dulu, terlebih dahulu. Untuk source code servernya boleh dijelaskan oleh Mas Valdi, silakan. Oke. Untuk source code kode servernya yang pertama yaitu import socket dan yang kedua itu from threading import thread. Itu import socket dan threading itu import socket yang menyediakan akses ke antara muka soket BSD yang digunakan untuk membuat koneksi jaringan. Sedangkan threading yang menyediakan cara untuk membuat dan mengelola sukses dengan Python. Bersama-sama kedua kode ini memungkinkan pembuatan aplikasi multi-thread yang dapat berkomunikasi melalui jaringan. Nah, untuk source code yang kedua, kode ini membuat objek soket yang disebut listen socket dan mengikatnya ke alamat IP yaitu 0.0.0.0 dan port 222. Hal ini memungkinkan soket mendengarkan koneksi masuk pada port dan alamat IP tersebut. Untuk source code yang ini adalah bagian dari program yang memungkinkan dua komputer berkomunikasi satu sama lain melalui jaringan. Fungsi kirim pesan mengambil objek soket sebagai argumen dan memungkinkan pengguna
mengirim pesan ke komputer lain. Fungsi terima pesan juga menggunakan objek soket sebagai argumen dan memungkinkan pengguna untuk menerima pesan dari komputer lain. Kedua fungsi tersebut masing-masing menggunakan metode send dan read soket untuk mengirim dan menerima data. Untuk source code yang ini, kode ini mengikat listen soket ke alamat IP dan nomor port tertentu. Ini memungkinkan soket untuk mendengarkan koneksi masuk pada alamat IP dan nomor port tersebut. Untuk kode yang kelima ini, kode di atas ini adalah perintah di pustaka soket Python yang memberitahu server untuk mulai mendengarkan koneksi masuk. Dibutuhkan argumen bilangan bulat yang merupakan jumlah maksimum koneksi antrian yang dapat menunggu server untuk menerimanya. Dalam hal ini, argumen 0 berarti tidak ada batasan jumlah koneksi yang antri, sehingga server akan menunggu tanpa batas untuk koneksi dari klien. Untuk source code yang ke-6, source code ini digunakan untuk membuat koneksi antara server dan klien. Variable handler menyimpan informasi koneksi klien, sedangkan variabel addr menyimpan alamat klien. Metode listener socket active ini digunakan menerima koneksi masuk dari klien dan membuat objek soket baru yang mewakili koneksi. Untuk yang ini, kode ini mencetak string dengan placeholder diganti dengan nilai variabel addr. Outputnya akan terlihat seperti sebuah klien terkoneksi dengan alamat IP atau nilai addr. Nah, untuk source code yang ke-8 yang ini, kode ini membuat dua utas T1 dan T2. Utas pertama T1 memanggil fungsi kirim pesan dengan penangan argumen. Nah, untuk utas T2 memanggil fungsi terima pesan dengan penangan argumen. Kedua utas dimulai dengan digabungkan untuk memastikan keduanya selesai sebelum utas utama berlanjut. Nah, untuk penjelasan source code kode kliennya saya serahkan kepada teman saya, Jofik. Saya kira segitu untuk penjelasan servernya. Kita lanjut ke penjelasan source code dari kliennya. Source code-nya seperti ini, nanti akan dijelaskan oleh Mas Jofik. Oke, source code yang pertama itu ada from email import message. Kode ini mengimpor modul pesan dari paket email, modul socket, dan kelas thread dari paket threading. Modul pesan menyediakan kelas untuk membuat dan memanipulasi pesan email. Modul socket menyediakan akses ke lapisan transport yang mendasarinya, dan kelas thread memungkinkan beberapa utas eksekusi dalam satu program. Oke, lanjut yang kedua. Kode ini membuat sambungan soket di server menggunakan alamat IP 127.0.0.1 dan nomor port 222. Sambungan soket disimpan dalam variabel connection socket. Oke, lanjut yang ketiga. Kode ini adalah bagian dari program yang memungkinkan dua komputer berkomunikasi satu sama lain melalui jaringan. Fungsi kirim pesan menerima objek soket sebagai argumen dan memungkinkan pengguna mengirim pesan ke komputer lain. Fungsi terima pesan mengambil objek soket yang sama dan memungkinkan pengguna untuk menerima pesan dari komputer lain. Kedua fungsi tersebut memiliki loop tak terbatas sehingga keduanya akan terus berjalan hingga program dihentikan.
Oke, lanjut yang keempat. Kode ini membuat antara klien dan server. Dibutuhkan dua parameter, server IP dan server port, yang digunakan untuk mengidentifikasi alamat IP dan port server. Metode connection socket digunakan untuk memulai koneksi antara klien dan server. Oke, lanjut source code yang terakhir, yang kelima. Kode ini membuat dua utas, T1 dan T2. Utas pertama atau T1 bertanggung jawab untuk menerima pesan dari soket koneksi, sedangkan utas kedua atau T2 bertanggung jawab untuk mengirim pesan ke soket koneksi yang sama. Utas kemudian dimulai dan digabungkan, yang berarti bahwa mereka akan berjalan secara bersamaan sampai keduanya selesai. Oke, demikian yang bisa kami paparkan tentang hasil proyek kami, yaitu tentang aplikasi chatting antara klien dengan server. Mungkin demikian. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Udah.